Ajan banyak masjid di sini. Bahkan mesinnya bagus-bagus, bagus banget. Benar-benar mikirin kenyamanan banyak orang, termasuk yang beda keyakinan kayak aku. Dan dimanapun aku berjalan, aku selalu dengar suara azan dan warganya terlihat sangat taat soal ibadah. As well, and what I like here is that you get both, but just hearing this, especially at this time of night when the sun has just gone down and sort of city light. Azan. When you put azan, it means the azan can start very fast. Sama. Kenapakah ramai pelancong asing, terutama dari negara bukan Islam, terdiam dan terpaku apabila mereka mendengar azan berkumandang di Malaysia? Kenapa ada yang menyangka Malaysia tidak ada azan, tidak ada suasana Islam yang sebenar, atau menyangka azan hanya kuat di negara Timur Tengah? Dan apa pula suara yang mereka dengar di Malaysia yang membuat mereka meremang hingga ada yang berkata, ini bukan bunyi, ini ketenangan. Hari ini, Arus Story dedahkan kisah pelancong yang tidak pernah menjangka bahwa satu suara di Malaysia boleh mengubah persepsi mereka tentang Islam sepenuhnya. Ramai pelancong menyangka Malaysia negara moden yang mungkin hilang suara Islam. Tetapi sebaik mereka mendengar azan buat pertama kali di hotel, di jalanan, di pasar malam, atau di masjid besar seperti Masjid Negara dan Putrajaya, mereka terdiam. Mereka tidak menyangka azan Malaysia begitu lembut, tenang, dan merdu. Mereka tidak pernah dengar versi azan seperti ini. Pelancong asing paling terkesan, bukan hanya dengan bunyi azan, tetapi suasananya. Mereka kagum kerana azan bergema tetapi tidak memekakan telinga. Masyarakat berhenti sebentar, kedai memperlahankan musik, suasana menjadi tenang, dan ada rasa damai yang menyelubungi kawasan. Di banyak negara barat, mereka tidak pernah dengar mana-mana laungan seperti ini. Tiada panggilan ibadah yang bergema di udara. Jadi bila datang ke Malaysia, mereka rasa seperti berada di dunia yang lebih hidup rohaninya. Ada yang menangis perlahan karena suasana itu terasa sangat suci. Mereka berkata, azan di Malaysia bukan sekadar panggilan, ia seperti dakapan lembut untuk jiwa. Nah, buat tiktokers Indonesia, mohon maaf ya, saya juga orang Indonesia dan tinggal di Kuala Lumpur. Nih, ini suara adzan. Bersahut-sahutan ya. La ilaha illallah. Allahumma robba hadihi da'wati tammah wa sholatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudal ladzi wa'abta innaka la tu'idul mi'ad. Ternyata di Malaysia ada suara azan. Banyak masjid di sini. Bahkan masjidnya bagus-bagus, bagus banget. Nah, kalau kamu mau ke Malaysia, kamu harus lihat kamu ada di titik mana gitu ya. Kalau kamu di titik yang jauh dari rumah penduduk, jauh dari masjid, ya tidak akan terdengar suara azan. Tapi kalau kamu tinggal di wilayah penduduk-penduduk seperti saya, kamu akan mendengar azan 5 kali dalam sehari. Kenapa ya di Malaysia selalu terdengar suara azan? Malaysia adalah negara yang mayoritasnya beragama muslim dan mereka menjadikan ini sebagai kekuatan untuk membangun citra sebagai destinasi yang ramah traveler muslim. Awalnya aku kira ini cuma slogan, tapi yang bikin aku tersentuh, mereka benar-benar mikirin kenyamanan banyak orang, termasuk yang beda keyakinan kayak aku. Dan dimanapun aku berjalan, aku selalu dengar suara azan dan warganya terlihat sangat taat soal ibadah, tenang, rapi, dan penuh rasa hormat. Hal yang paling terkesan itu soal kuliner dan ibadah, makanan halal yang gampang banget kamu temuin.
lain, dari makanan Tionghoa yang halal sampai makanan lokal, dan tempat ibadah juga ada di mana-mana, mau di mall, stasiun, bahkan di tempat wisata sekalipun. Nah, menariknya, Malaysia tetap menonjolkan budayanya, tapi tetap konsisten sebagai destinasi yang ramah untuk traveler muslim. Menurut aku, ini bukan soal eksklusivitas, justru strategi yang bikin traveler muslim berasa nyaman dan traveler non-muslim bisa tetap menikmati keberagaman budaya dan kulinernya. Nah, kalau menurut korang, penting tak konsep untuk wisata ramah muslim macam ini? Tolong tulis pendapat korang dekat komen ya, aku nak tahu. Tu viens d'atterrir en Malaisie. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله I think it's actually a great shame that the call to prayer is not allowed in the UK, because honestly, this is one of my favourite sounds in the entire world. Even as a non-Muslim and somebody that speaks not one single word of Arabic, I have no idea what the words are that are being said, but the sound is absolutely beautiful. It brings me peace. I love to hear it. Don't get me wrong, I love a church bell as well, and what I like here is that you get both, but just hearing this, especially at this time of night when, you know, the sun has just gone down and sort of city lights are all starting to light up. It's beautiful. It's just so calming, serene. It's like food for the soul. I absolutely love to hear it. In fact, it was always my favourite thing, even back when I lived in Langkawi, was listening to the call to prayer in the evening, because from where we were, I could look out
over the jungle, and I could hear the calls to prayer sort of drifting over the island. It was absolutely stunning. If it were up to me, you'd be able to hear this everywhere in the world. I absolutely love it. Azan. Oh, When you put azan, it mean the azan can start very fast. Sama. 메론. Yeah, ikas meron. Try kali pak. Sardine. Sardine means fish. Fish. Ikan. Ikan sardine. Ikan saja. Ikan sardine. Akbar itu どういう意味? Akbar means great. Great. Allahu Akbar means Allah is the great. It means God is great. Okay, understood. Akhirnya, pelancong asing sedar bahawa Malaysia bukan sekadar negara Muslim biasa. Malaysia ialah negara yang mengalunkan Islam dengan cara yang paling lembut, paling merdu, dan paling menyentuh hati. Mereka datang tanpa harapan, tetapi pulang dengan satu memori yang sangat kuat, suara azan Malaysia, yang membawa ketenangan yang mereka tidak pernah rasa di negara sendiri. Jadi bila kita dengar pelancong berkata, Malaysia tak ada azan, jawapannya ialah, Malaysia bukan saja ada azan, Malaysia ada suara yang menghidupkan jiwa. Teruskan bersama Arus Story, tempat di mana setiap kisah membuka hati dan mata terhadap keindahan Malaysia. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.